Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman calon mahasiswa STAN maupun yang lagi belajar buat UTBK. Kali ini saya akan membahas mengenai tes potensi akademik khususnya mengenai statistika. Langsung aja kita ke contoh soal. Nomor 1, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Berapakah yang harus ditambahkan dari pengurangan setengah oleh sepertiga agar diperoleh rata-rata 1/6? Pengurangan setengah oleh sepertiga berarti kita bisa menulisnya sebagai setengah min sepertiga. Kemudian berapa yang harus ditambahkan? Misal yang harus ditambahkan ini adalah X. Nah, kemudian di situ kata-katanya adalah agar diperoleh rata-ratanya adalah 1/6. Berarti kalau rata-rata itu kan ada 3 data, ini harusnya dibagi dengan 3, maka rata-ratanya harusnya adalah 1/6. Kemudian yang 6 sama 3 itu kan bisa dicoret. Jadi kita bisa mencoretnya langsung. Nah, yang ini habis, yang 6 berarti tinggal 2. Kemudian yang X kita pisah sendiri di kolom sebelah kiri, maksudnya di ruas sebelah kiri. Berarti ini X saja sama dengan, ini kan tinggal setengah. Yang setengah ini pindah ruas ke sebelah kanan kan jadi min setengah. Min sepertiga kan berarti jadi plus sepertiga. Loh kok setengah kurangi setengah? Ya habis ya. Berarti X-nya sama dengan, ini habis ya tinggal belakangnya, 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Soal nomor 2, ini lebih susah sedikit. Dalam suatu instansi, 3/8 pegawai adalah laki-laki dan 2/3 pegawai laki-laki berambut lurus. Jika 3/4 pegawai memiliki rambut lurus, maka berapakah pegawai perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Untuk tipe soal seperti ini, di situ kan jumlah pegawainya tidak disebutkan ada berapa. Nah, kita misalin aja. Misalkannya berapa? Nah, di situ kita coba lihat dulu 3/8 dari pegawai. Nah, berarti kita coba ambil angka yang bisa dibagi 8. Kalau bisa ya yang agak besar tapi jangan terlalu besar. Misal saya ambil 80. Jadi saya misalkan bahwa pegawainya adalah 80. Kemudian di situ yang laki-laki adalah 3/8. Yang laki-laki 3/8. Nah, 3/8 dari 80 berapa? Nah, berarti hasilnya kan 30. Kalau yang laki-laki 30, maka yang perempuan kan sisanya. Berarti dia itu ada 50. Kemudian di situ diketahui lagi bahwa 2/3 yang laki-laki ini rambutnya lurus. Berarti yang rambutnya lurus ini ada 2/3. 2/3 dari 30, ya gampang ya, 20. Berarti ini yang tidak lurus, ini berarti sisanya kan 10. Kemudian ada kata-kata lagi, 3/4 dari pegawainya ini adalah memiliki rambut lurus. Berarti tadi pegawainya ada berapa nih? Ada 80 kan? Berarti yang lurus itu kan di situ ada 3/4, berarti 3/4 dari 80, berarti ada 60. Nah, kalau di sini kita sudah dapatkan yang lurus, yang laki-laki itu ada 20, berarti sisanya yang perempuan yang lurus, rambutnya itu ada, ya sisanya kan 60 kurangi 20, berarti jadinya 40. Kemudian yang wanita yang rambutnya tidak lurus, berarti kan ada 50, yang lurus 40, berarti yang tidak lurus ada 10. Nah, kesimpulannya berarti yang apa itu di situ yang perempuan yang tidak memiliki rambut lurus kan yang ini berarti dia itu 10/80, atau bisa disederhanakan jadi 1/8. Nah, gitu jawabannya 1/8. Nomor 3 ini hitungannya agak susah sedikit.
Rudi adalah karyawan sebuah pabrik yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi. Rudi ingin merekap kenaikan produksi 5 bulan terakhir. Setelah dicari, Rudi menemukan 4 data kenaikan, yaitu 4%, 5%, 7%, dan 9%. Satu lagi, yaitu data kelima, Rudi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data tersebut adalah sama. Kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah berkisar titik-titik. Di situ yang sudah diketahui itu ada 4, kemudian 5, 7, 9, sama yang satu kan belum diketahui. Saya sebut misal dia itu adalah X. Nanti syaratnya itu median harus sama dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu kan X bar atau min. Dia harus sama dengan median. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan tipe soal seperti ini kita langsung fokus ke pilihan gandanya aja, teman-teman. Kalau di situ pilihan gandanya kan menyebutkan yang pertama X-nya itu antara 0 sampai 2 berapa itu 10. Nah, jadi kalau kita coba X-nya ganti dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti datanya coba kita urutkan. Berarti X-nya kan jadi di depan. Jadi 0, 4, 5, 7, 9. Nah, ini rata-ratanya berapa ini? Kalau yang ini berarti rata-ratanya adalah 4 tambah 5, 9, 9 tambah 9, 18 tambah 7, 25 ya. 25 bagi 5, berarti 5. Nah, ini mediannya berapa? Mediannya kan yang tengah berarti nih. Nah, median 5. Oke, ternyata sama ketika X-nya 0. Berarti itu pilihan ganda yang A kan bisa mewakili jawaban kita itu sebenarnya. Yang ada 0%-nya cuma yang A. Coba kita pastikan kalau belakangnya itu 10. Nah, kalau X-nya 10, 10. Berarti datanya kalau saya urutkan nih, 10-nya berarti di angka terakhir kan. 4, 5, 7, 9, 10 kayak gini. Nah, ini rata-ratanya sama dengan. Jadi kalau yang ini kan saya tambahkan 25 tambah 10 berarti 35 kan. 35 bagi 5, 7. Kemudian mediannya berapa ini? Mediannya adalah ini kan yang tengah 7. Nah, ternyata sama kan. Berarti oke ini. Berarti jawaban kita adalah yang A. Loh kok bisa? Ya karena ini dua ini batas ini kan sudah memenuhi. Coba kita buktikan kalau misal 15 gitu aja itu pasti salah. Kalau X-nya 15 berarti ini kan jadi 4, 5, 7, 9 sama yang terakhir 15 kan gitu. Berarti X barnya berapa ini? Tadi yang ini 25 tambah 15 kan 40. 40 bagi 5 hasilnya 8. Sementara mediannya berapa kalau di sini? Mediannya kan ini 7. Nah, kan tidak sama ini. Jelas ya salah ya ketika X-nya 15. Berarti jawabannya dari 0% sampai 10%. Selanjutnya nomor 4. Sekelompok orang memberikan sumbangan kepada sebuah panti asuhan. Dari sekelompok tersebut, 45% menyumbangkan masing-masing Rp200.000. 30% menyumbangkan masing-masing Rp400.000 dan sisanya menyumbang masing-masing Rp120.000. Dihitung dari total sumbangan, berapa persenkah sumbangan yang berasal dari orang-orang yang menyumbangkan Rp400.000? Yang ditanyakan itu adalah berapa persen sumbangan yang berasal dari yang menyumbangkan 400.000. Di situ yang menyumbangkan 400.000 ada sebanyak 30%. Jadi gini, saya coba langsung bagi nantinya nih. 30% kita kalikan dengan yang disumbangkan yaitu 400.000. Kemudian ini kan berarti diper dengan semua sumbangan. Jadi kalau diper dengan yang menyumbang yang pertama itu ini dia sendiri berarti 30% kali dengan 400.000
kemudian ditambah dengan yang 45% itu menyumbangkan 200.000. 45% kali dengan 200.000. Kemudian yang satu lagi sisanya. Kalau yang ini 30, yang ini 45, kalau ditambah berarti kan jadi 75. Sisanya berarti kan 100 kurangi 75 atau 25%. Berarti plus 25% dikali dengan 120.000. Kemudian kita kalikan dengan, karena persentase berarti kali 100%. Kemudian ini kita coba sederhanakan. Di sini ada persen semua kan, jadi ini kita hilangin. Ini hilangin aja. Boleh enggak sih? Nah boleh, ini dihilangin aja. Yang atas hilangin 1, yang bawah hilangin 1 nih kalau tandanya plus ya. Yang ini enggak usah dihilangin. Kemudian kita di sini punya berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita hilangkan nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sini. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. Oke, yang atas juga 1, 2, 3, 4. Oke, coba kita tulis yang tersisa dulu aja. Yang tersisa ini berarti tinggal berapa ini? 30 kali 40 per yang ini 30 kali 40, kemudian ditambah dengan 45 kali 20 ditambah dengan 25 kali 12. Oke, gini ya. Kali dengan 100%. Kemudian ini sebenarnya boleh dikalikan dulu, boleh, atau mau disederhanakan lagi, boleh wes. Ini berarti paling tidak bisa dibagi 5 ya. Bagi 5 ini 6. Bagi 5 ini 6. Bagi 5 yang ini 9. Bagi 5 ini hasilnya berapa? Berarti 5 ya. Ini sepertinya masih bisa lagi bagi 4. Oke, kita sederhanakan sampai paling sederhana. Bagi 4 ini 10. Berarti yang ini juga 10. Kemudian yang ini berapa? Ini berarti bagi 4 tadi ya. Ini 5. Ini bagi 4 berarti 3. Selanjutnya gimana? Nah, tinggal dikalikan dulu coba. Berarti 6 kali 10 ya, 60 per. Ini 60 tambah 45 tambah 15. 45 tambah 15 kan 60. 60 tambah 60, 120 kali 100%. Kemudian kita sederhanakan lagi. Nolnya ini coret 1. Kemudian ini 1, sini 2. Nah, 100 bagi 2 berarti hasilnya adalah 50%. Jadi jawabannya ini 50%. Oke, itu dulu teman-teman untuk video pembahasan kali ini. Video pembahasan yang lain bisa kalian cek di playlist. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.